Tapi tetap pikiran kita cerah. Tema Forum Situ Gede seri keempat kali ini adalah menuju kehutanan Indonesia yang inklusif dengan social forestry. Nah, kita tahu bahwa sumber daya hutan kita yang cukup melimpah ini banyak mengalami tantangan-tantangan ke depan. Baik tantangan dalam urusan lahan, konflik lahan, maupun tantangan yang berkaitan dengan kepastian tata batasnya, dan juga mungkin tantangan yang berkaitan dengan beragam kebijakan-kebijakan yang timbul dari proses-proses politik pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Belum lagi soal misalnya hak-hak masyarakat terhadap baik terhadap akses maupun terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Nah, kawasan hutan sebagai sumber daya yang penting dan pemanfaatannya harus seringkali bersaing dengan dominasi peruntukan, ya, peruntukan yang macam-macam yang menimbulkan deforestasi, menimbulkan kebakaran hutan, menimbulkan degradasi untuk area gambut misalnya, dan juga tentu saja peruntukan yang kadang-kadang meminggirkan masyarakat untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak kesejahteraannya, membuat masyarakat makin miskin akibat berbagai konflik kepentingan atas sumber daya hutan tersebut, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi dominasi berbagai kepentingan peruntukan itulah yang menimbulkan banyak
banyak tantangan bagi pengelolaan sumber daya hutan kita yang lebih baik ke depan. Nah, tetapi kita tentu tetap terus melakukan ikhtiar ya untuk bisa menemukan cara, menemukan pendekatan yang bisa memberikan kontribusi atas pengelolaan hutan yang lebih baik ke depan. Lembaga Alam Tropika Indonesia misalnya, sebuah LSM yang bergerak lebih dari 30 tahun untuk mempromosikan community forestry, melakukan mungkin semacam revitalisasi ya, revitalisasi terhadap konsep-konsep atau terhadap visi social forestry atau community forestry atau dalam istilah pemerintah perhutanan sosial. Nah, pada tahun 2020 ini kawan-kawan di Lembaga Alam Tropika Indonesia atau LATIN melakukan studi visioning, ya, studi masa depan gitu. Karena studinya ini untuk melihat bagaimana sosok social forestry tahun 2045. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu penggagas studi ini dan juga pengurus dari LATIN, Aisyah Sileu. Aisyah Sileu ini juga sebagai Presiden Director dari Diameter Consulting, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di isu-isu sustainability. Nah, sebelum saya undang Mbak Iis untuk bisa sharing mengenai Social Forestry 2045 yang saat ini menjadi tema penting ini di dalam gerakan LATIN untuk kegiatan-kegiatan community forestry pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, pagi ini juga kita ada narasumber yang juga saya kira memberikan gagasan baru di dalam cara kita melihat hutan. Bagaimana menciptakan atau mendorong pengelolaan hutan Indonesia itu menjadi pengelolaan hutan yang inklusif, yang terbuka, ya, yang bisa memberikan dampak lebih luas tidak hanya kepada pengusaha swasta yang selama ini cukup besar menikmati porsi kenikmatan yang dihasilkan dari hutan, tapi juga memberikan kesempatan yang sama, memberikan hak yang sama kepada stakeholder yang lain, termasuk tentu saja masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan tersebut, baik yang ada di dalam kawasan hutan maupun ada di luar kawasan hutan, yang tetap mempunyai hubungan yang intens antara komunitas itu dengan sumber daya hutan yang ada di wilayah mereka atau sekitar wilayah mereka. Nah, nanti yang akan sharing mengenai inclusive forestry itu adalah Mas Thomas Oni Feriosa. Dan Mas Thomas ini adalah seorang peneliti pada P4W IPB, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang ada di IPB. Jadi P4W itu sebagai lembaga think tank, salah satu lembaga think tank yang ada di IPB. Dan dia peneliti di situ. Nah, Mas Thomas ini juga aktif untuk melakukan riset-riset kuantifikasi, terutama mengkuantifikasi social issues menjadi sesuatu yang terbaca secara statistik, gitu, secara kuantifikasinya. Nah, seringkali kan kalau isu-isu sosial itu bagaimana menghitungnya ya, bagaimana
mengkapitalisasi sehingga kita bisa lebih mudah memahaminya kalau dikuantifikasi. Nah, salah satu ahlinya itu Mas Thomas ini. Baik kawan-kawan yang hadir di YouTube maupun di Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Kita ada waktu masing-masing pada narasumber ini 15 menit, kemudian setelah itu kita akan ada diskusi. Tapi kawan-kawan bisa sambil menyimak ini langsung menulis komentar ataupun pertanyaan dan nanti akan dibacakan atau diminta untuk bisa langsung berkomentar dengan buka kamera pada waktu diskusi nanti, ya. Baik, saya akan mengundang Aisyah Sileu. Halo Iis. Hai Mas Rahmat, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bisa didengar kan? Iya, terdengar Alhamdulillah. dengan baik. Ya, terdengar dengan baik. Nah, ini memang kawan-kawan baik. Saya penuh doa supaya panggil. Iya, ya, dimaklumilah ini Mbak Isi sedang dalam perjalanan menuju his second home di Bogor. Jadi mudah-mudahan sinyalnya bisa tetap stabil. Ya, ini goyang-goyang. Ya, goyang-goyang, is oke lah. Oke, silakan Mbak Is, dimulai. Oke, saya mau minta bantuan Firman ya, karena ini temanya adalah menuju kehutanan Indonesia yang inklusif dengan social forestry. Saya pikir sangat pas gitu ya kalau tadi Mas Rahmat bilang bahwa kita ini sedang merevisit atau merevitalisasi gerakan social forestry di Indonesia dengan ini social forestry 2045. Presentasi ini didasarkan atas hasil rapid assessment yang dilakukan Latin dengan dukungan dari Ford Foundation, melakukan perspektif dari para stakeholder pegiat social forestry di Indonesia. Jadi kita berbicara dengan lebih dari 100 atau hampir 200 bahkan 200 orang dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dari pembuat kebijakan, akademisi, kemudian pendamping social forestry yang menjadi program pemerintah perhutanan sosial, dan juga teman-teman NGO, teman-teman LSM yang bergerak untuk mendampingi masyarakat di dalam mengelola sumber daya hutan mereka. Jadi kita namakan bahwa kehutanan 2045 di masa depan untuk Indonesia itu adalah social forestry. Gitu. Lanjut, Firman. Sebelum kita melihat hasil studi isu apa yang kita lihat waktu rapid assessment, saya ingin mengajak para hadirin, para pendengar, para peserta diskusi kali ini di Forum Situ Gede, sebuah mimpi yang kita ingin miliki pada tahun 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Jadi seperti apa sih social forestry yang kita bayangkan? Dan mimpi ini sebenarnya dijahit dari mimpi-mimpi teman-teman tadi ya, teman-teman stakeholder yang kita wawancara. Bahwa pada tahun 2004 kita ingin melihat ada 1.000, tapi kita lebih bicara dengan tas yang diproduksi oleh teman-teman atau pengelola social forestry di Kalimantan, di Papua dengan bahan-bahan dasarnya, atau perfume misalnya Giorgio Armani atau YSL dan sebagainya sudah nggak ada lagi, tapi lebih pada parfum yang diproduksi oleh social forestry dengan memanfaatkan minyak sirih atau seperti kemenyan dan sebagainya. Jadi itu yang kita impikan. Kemudian juga ada 100 juta orang
sudah terangkat dari kemiskinannya. Kita tahu bahwa lebih dari 80 juta atau lebih dari 20% penduduk yang tinggal di sekitar hutan itu adalah mereka yang miskin, dan kita ingin melihat bahwa mereka tidak miskin lagi. Kemudian juga kita akan melihat 30 juta perempuan terlibat aktif gitu ya, karena di dalam isu perhutanan sosial atau social forestry sekarang ini, isu perempuan menjadi penting, mengingat mereka adalah sebenarnya pelaku dari pengelola sumber daya hutan di lapangan ya, di tempat-tempat baik di Kalimantan, di tempat-tempat yang lain. Mereka yang mengambil air misalnya, mereka yang memanen rotan ataupun produk-produk hutan yang lain. Kemudian juga kita ingin melihat bahwa ada para pemuda yang terlibat di dalam pengelolaan social forestry. Kita sekarang ini memahami bahwa menjadi pengelola social forestry itu bukan merupakan pekerjaan yang membanggakan untuk saat ini. Makanya kalau kita lihat sering pemegang izin social forestry atau perhutanan sosial itu banyak dilakukan oleh orang tua ya, dan jarang banget anak-anak muda yang terlibat. Nah, ke depan di 2045 kita ingin melihat sebuah kebanggaan di anak-anak muda kalau mereka punya hutan dan mereka mengelola dengan baik, itu menjadi sesuatu yang pride gitu ya. Juga ini 1 juta community leaders. Kita ingin melihat bahwa ada lebih dari 1 juta pemimpin-pemimpin yang berasal dari para pengelola social forestry ini. Dan tak lepas lagi adalah di 2045 paling tidak kita melihat ada 25.000 desa lestari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan desa lestari ini? Kalau kita ingin, saya berharap teman-teman yang hadir di sini pernah nonton Black Panther ya, film Black Panther. Di situ ada istilah Wakanda, jadi ada wilayah adat yang dikelola dengan nilai-nilai adat mereka, pengetahuan mereka, tapi juga mereka tidak resisten terhadap teknologi. Jadi kalau kita lihat film itu, mereka punya mesin-mesin yang canggih gitu untuk menjaga hutannya, untuk memerangi musuhnya gitu ya, dan tapi hutannya masih terlihat bagus gitu. Nah, mimpi ini yang sebenarnya sekarang ini menjadi visi Latin bekerja gitu ya, bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Latin itu akan menuju cita-cita ini yang ingin diwujudkan di 2045. Lanjut, Firman. Nah, saya ingin share sedikit tentang hasil rapid assessment itu. Ada 7 isu ya yang menjadi bahan analisis situasional sekarang ini. Yang pertama adalah soal transformasi. Kalau saat ini social forestry itu masih lebih pada project nilainya, bukan jadi program gitu ya. Dan ini sepertinya juga tidak berubah dari tahun ke tahun tentang project atau program gitu. Tapi memang sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, bagaimana membuat social forestry jadi program, dan ini sudah ada kerjasama lintas sektor dan sebagainya. Terus kemudian policy dan regulation. Sekarang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan social forestry masih didominasi oleh KLHK. Sementara faktanya untuk melaksanakan sebuah program perhutanan sosial katakanlah, kita harus melibatkan Kemendagri misalnya dengan Bangda, kita harus melibatkan Kemendes. Jadi bagaimana mengharmoniskan peraturan-peraturan ini supaya dapat benar-benar mewujudkan cita-cita social forestry. Kemudian ada drivers of change gitu ya, bahwa sangat penting kita melihat terputus.
Terputus pada drivers of change. Oke, jadi mungkin sedang melewati wilayah black zone itu ya. Tadi disebutkan Black Panther, ini black zone, jadi agak hilang sinyalnya. Nah, jadi kawan-kawan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Iis tadi, bahwa Latin pada tahun 2020 sedang melakukan survei terhadap atau riset terhadap para penyokong, para pemerhati, para pemikir yang berkaitan dengan social forestry untuk ditanyai bagaimana visi mereka tahun 2045. Oke, sudah? Halo, sorry ya, saya terlempar dari Zoom. Oke. Tadi pada poin yang ketiga, driver of change. Sudah driver of change. Saya sampai ini isu kelima, terus baru sadar bahwa saya tidak ada dalam Zoom. Oke. Oke. Alright. Mohon maaf. Oke. Ini berarti saya harus pin lagi ya sebentar. Iya, dipin lagi. Ya, sudah. Oke. Nah, drivers of change. Jadi memang kita mau melihat bahwa social forestry ini memang jadi pendorong perubahan gitu ya, baik di aspek policy ataupun kehidupan di masyarakat. Nah, intelektual dan practitioners ini maksudnya adalah bahwa sekarang ini dalam 10 tahun terakhir kita kekurangan forum-forum diskusi ataupun pertukaran diskurs tentang social forestry, baik yang ada di nasional Indonesia, di regional ataupun di internasional. Kalau dibandingkan di awal tahun 90-an itu kita sering mendengar ada inisiatif joint forest management dari India misalnya, atau kehutanan masyarakat dari Thailand, dan pertukaran itu terjadi gitu. Nah, sementara 10 tahun terakhir tidak ada lagi. Nah, kita ingin hidupkan lagi ini. Kemudian ada villages dan young farmers, ini yang isu penting gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa saat ini jarang kita melihat anak-anak muda itu bangga gitu mengelola social forestry, sumber daya hutannya. Bahkan mereka menganggap pekerjaan itu melelahkan, dan mungkin ini yang malah mendorong urbanisasi masih terjadi gitu ya. Nah, digital knowledge dalam hal ini adalah bagaimana kita memanfaatkan sekarang teknologi informasi yang sudah canggih gitu ya untuk mempercepat proses produksi ataupun pengembangan kapasitas pemasaran dari produk-produk social forestry. Nah, yang ketujuh, ini tentang global agenda. Kita yakin bahwa kalau misalnya social forestry ini dikembangkan secara benar, dia akan bisa menjawab Paris Agreement, SDGs, dan mitigasi perubahan iklim. Jadi intinya kalau kita melihat analognya adalah saat ini kita jarang sekali melihat retailer-retailer besar yang tetap bertahan gitu ya, dan kita memvisikannya bahwa pengelolaan hutan skala besar di 2045 itu juga tidak ada lagi ya, kecuali HTI yang sekarang ini ada untuk pulp dan kertas gitu. Tapi untuk produk-produk lain baik timber ataupun non timber itu harus dikelola di dalam skala kecil. Jadi kalau analognya retailer kayak Giant, Carrefour dan sebagainya sudah kolaps diganti dengan Alfamart, Minimart dari ujung Sumatera sampai Papua misalnya, dan itu yang akan kita lihat di 2045, bahwa mungkin izin itu bisa kecil-kecil buat masyarakat, tapi manfaatnya bisa dirasakan dan langsung berdampak ke masyarakat. Nah, bagaimana mencapai social forestry 2045 ini? Silahkan Firman lanjut. Saya nggak bisa baca ya. Jadi sebenarnya kita sudah mulai dengan gerakan
social forestry itu ya di tahun 80-an itu untuk tujuannya untuk peningkatan pendapatan. Saya ingat waktu saya belajar di IPB itu ada apa namanya hal khusus membahas bagaimana perhutani memulai ini. Terus kemudian ada perhutanan sosial 2.0 itu fokus pada rehabilitasi lahan. Kemudian yang tahun 2000-an itu fokus pada resolusi konflik. Sementara yang 2010 kita lihat ada banyak mulai bicara soal pemberdayaan masyarakat. Jadi ada BNPM dan sebagainya itu terjadi di awal 2010. Di mulai 2015-an itu kita sudah menyadari perlunya kerjasama dengan stakeholder lain gitu ya, karena kita sadar bahwa kalau kita ingin mewujudkan social forestry nggak bisa satu lembaga saja yang bekerja. Jadi ada semacam apa namanya integrasi gitu di sini. Ini saya juga nggak bisa baca di 2025. Fokusnya pada market access ya, development untuk pengembangan produk-produk. Yang 2030 itu high tech mulai digunakan. 2035 konsep large scale ini bisa diubah gitu ya, bahwa corporate style untuk large scale forest company, forest management di Indonesia itu udah berubah menjadi social forestry. Nah, 2045 barulah kita mencapai bahwa kalau bicara soal paradigma pengelolaan hutan Indonesia, maka you will deal with social forestry. Kira-kira itu sih sebenarnya yang menjelaskan Mas Rahmat yang bisa saya share, and I look forward to the discussion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iis atas sharing mengenai temuan atau hasil studi yang dilakukan Latin pada tahun 2020 untuk melihat social forestry tahun 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Jadi dari pemaparan tadi kita bisa melihat sosok yang dibayangkan oleh kawan-kawan yang sekitar 200 orang itu, ada filosof juga itu, ada seniman atau budayawan, macam-macam posisi sosial dari kawan-kawan yang diinterview. Nah, yang dibayangkan 2045 itu adalah situasi di mana misalnya sekitar 10 juta pemuda itu sudah antusias membangun 25.000 desa. Ya, jadi tadi disebutkan ada 25.000 desa yang lestari. Indonesia saat ini mempunyai lebih dari 81.000 desa. Jadi kalau tahun 2045 itu 23 tahun dari sekarang, ya mungkin desanya juga tumbuh juga itu ya. Bisa tumbuh, bisa menyusut juga sih, tergantung situasinya. Tapi social forestry akan bekerja dan memberikan manfaat kepada 25.000 desa yang ada di Indonesia, yang digerakkan oleh 10 juta pemuda dan didukung oleh berapa tadi, 1 juta perempuan yang terlibat di dalam aneka kegiatan yang bertumpu pada social forestry. Jadi ini sesuatu yang menarik ya kawan-kawan ya, membayangkan 2045 ya, nampaknya 23 tahun ke depan kelihatan jauh, tapi sebetulnya kalau dijalani ya enggak juga gitu ya. Latin ini juga didirikan tahun 89. Sekarang sudah 33 tahun coba. Tapi ya masih banyak tantangan dan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita 23 tahun yang akan datang.
Ini di dalam chat ada kawan-kawan yang minta beberapa buku, beberapa hasil riset, nanti di-share, beberapa sudah di-share sama kawan-kawan di Latin, termasuk nanti buku 2000 Social Forestry 2045 itu akan di-share, kawan-kawan bisa membaca lengkapnya seperti apa. Oke, jadi sekarang kawan-kawan Latin ini sudah melakukan tahap demi tahap menuju ke 2045 ya. Unmute dulu. Iya betul, ya betul. Ya, ya. Yang akan kita umumkan kepada publik gitu ya dalam tanda quote, quote bahwa inilah roadmap yang akan kita jalani menuju Social Forestry 2045. Nah, 1 tahun ke depan kita akan menjawab isu tentang intelektual dan knowledge di perhutanan sosial gitu ya. Kita akan menyelenggarakan berbagai forum ilmiah dan juga pertukaran aktivis pemuda untuk memperkaya pengetahuan tentang social forestry dan juga pertukaran itu terjadi. Epistemic community, we call it. Ya, jadi tahun depan yang beberapa hari lagi itu mulai berkegiatan berkaitan dengan pengembangan epistemic community ya. Jadi banyak perbincangan intelektual tentang social forestry seperti yang dulu sering dilakukan sebetulnya. Nah, itu akan difasilitasi lagi. Nah, tentu untuk mencapai itu saya dengar bagaimana peran Latin, bagaimana kan tidak mungkin juga sendirian, Is. Iya betul. Latin itu nanti akan jadi hub ya, dan kita tentu untuk menjadi hub kita akan perlu bekerja sama dengan semua stakeholder ya, untuk mewujudkan. Jadi ngebayanginnya adalah kalau teman-teman yang di sini tuh pernah akses misalnya Amazon atau apa, nah Latin itu akan bikin Amazonnya itu khusus Amazon platformnya khusus buat social forestry. Jadi misalnya kita akan melingkan antara buyer dengan produser, kemudian juga service provider untuk teman-teman atau yang punya yang ingin ada training misalnya untuk peningkatan kapasitas mereka, misalnya ya tentang madu katakanlah atau tentang bagaimana izin dan sebagainya, itu bayangan Latin akan difasilitasi oleh digital platform itu, di mana Latin akan jadi hub-nya gitu ya. Ya, oke. Jadi Latin akan berfungsi sebagai konektor gitu ya, connecting dots of the dots gitu. Jadi kawan-kawan yang berkenan untuk menjadi bagian dari visi 2045 itu bisa bersama-sama untuk beraktivitas tidak tanpa mengubah identitas masing-masing gitu ya, dan kompetensi masing-masing. Semua kita rajut kompetensinya maupun sumber dayanya sehingga bisa bersinergi untuk bergerak bersama. Mudah-mudahan ini tahap demi tahap bisa dilakukan. Oke, thank you. Terima kasih. Stay tune ya. Kalau kamera bisa di-off-kan nggak apa-apa, nanti akan ada diskusi. Kalau sesi diskusi nanti jika ada yang relevan untuk perlu jawab, nanti bisa muncul kembali. Oke, baik kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan semua yang menyimak di YouTube maupun di Zoom, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar dituliskan pada chat dan nanti akan dibacakan atau kawan-kawan bisa langsung komentar dengan membuka kamera. Acara Forum Situ Gede seri 4 ini merupakan acara kolaborasi antara Forum Situ Gede, kemudian ada Forum Keberlanjutan Indonesia, ada Diameter Consulting, ada P4W, ada RIMAC Asia, dan juga ada
ya Latin sendiri sebagai hostnya. Nah, tamu kita yang kedua adalah Mas Thomas Oni yang sudah saya sebutkan tadi merupakan peneliti pada P4W IPB. Dia akan sharing mengenai inclusive forestry dan bagaimana social forestry ini menjadi bagian dari upaya mendorong kehutanan Indonesia yang lebih inklusif ke depan. Mas Thomas, silakan. Ya Mas, terima kasih waktunya. Terima kasih juga sudah diundang ke acara Forum Situ Gede. Perkenalkan, nama saya Thomas Oni Feriasa, peneliti di Pusat Kajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di IPB. Hari ini saya akan coba bicara, tetapi mungkin lebih ke belakang lagi ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Iis tentang social forestry. Bagaimana kita sebenarnya lebih melihat atau mencermati kenapa sih kita perlu tata kelola kehutanan yang inklusif. Jadi lebih ke basic atau dasar. Pada konteks ini kita melihat social forestry itu sebagai satu instrumen untuk mengembangkan sebuah tata kelola kehutanan yang inklusif ya. Tapi ada persoalan-persoalan penting lainnya yang sebenarnya kalau itu tidak diselesaikan, social forestry pun tidak akan bisa jalan. Kira-kira begitu. Mungkin presentasinya bisa ditampilkan. Oke, ini sebenarnya paper studi yang saya lakukan, Pak Ernan sebagai primary authornya atau penulis utamanya, Profesor Ernan Mustiadi. Saya tandem dengan Pak Ernan untuk mengembangkan beberapa kajian, kemudian juga saya juga mengupdate beberapa data pada presentasi hari ini. Jadi memang papernya bisa diunduh nanti di bagian terakhir presentasi saya ada linknya di jurnal Scopus, di jurnal internasional. Judulnya itu lebih kepada bagaimana menuju ke tata kelola kehutanan Indonesia yang inklusif, tapi kita melihatnya dari sudut pandang spasial dan agraria perspektifnya. Tetapi nanti pada konteks social forestry saya juga agak sedikit membahas soal sustainable livelihood-nya, bagaimana sih persoalan-persoalan pasca izin seperti itu. Kira-kira gitu. Lanjut, bisa lanjut. Oke. Jadi pertanyaannya, mengapa kehutanan Indonesia itu perlu inklusif? Pertama, kalau kita melihat perkembangan pengelolaan kehutanan Indonesia, sekarang itu ada semacam paradoks di kehutanan Indonesia. Jadi ada banyak orang berharap bahwa sektor kehutanan itu bisa berkontribusi terhadap PDB ya. Pada kenyataannya kalau kita lihat, sumbangannya itu cuma 0,6. Kira-kira itu sumbangannya 0,6. Nah, kita punya hutan 120 juta, 0,6 juta ya, 63% dari luas daratan, tetapi menghadapi banyak tantangan, salah satunya deforestasi. Kita bisa lihat datanya, hutan sekunder itu berkurang cukup banyak sampai 9% dari 2009 ke 2018. Kemudian termasuk juga beberapa lokasi yang bukan hutan atau akuatik. Kemudian kebakaran hutan itu di tahun 2000 sepanjang 2015 saja 2,6 juta hektar dan nilai ekonomi yang hilang itu hampir 16 miliar USD ya. Itu kan bisa memperlihatkan bahwa hutan Indonesia itu sedang banyak masalah gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi yang saya bilang kontribusi subsektor kehutanan, banyak orang atau para pihak itu melihat bahwa sektor kehutanan itu bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan. Tapi pada kenyataannya cuma nyumbang 0,66% dan itu terus turun sejak 2016, 0,71% dari PDB nasional Indonesia. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat semacam jebakan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita menguras sumber daya alam, sumber daya hutan gitu ya, dengan risiko-risiko lingkungan, risiko ekonomi, sosial, high cost, tetapi sebenarnya nggak berkontribusi besar terhadap pembangunan kita gitu. Nah, praktik ini sebenarnya bisa menjadi satu rekomendasi untuk mereview kembali gitu korporasi kehutanan Indonesia itu kontribusinya terhadap PDB seperti apa gitu ya, sehingga
kita bisa membandingkan kalau itu dikembangkan dengan sistem perhutanan sosial akan seperti apa kontribusinya. Apakah akan lebih besar ataukah sebenarnya PS itu jauh lebih menguntungkan untuk tata kelola hutan Indonesia, kira-kira gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada masalah lagi di konflik kehutanan, terutama di spasial dan agrarian. Dasar dari konflik itu sendiri sebenarnya regulasi. Jadi ada studi yang dilakukan oleh Pak Sumarjono terhadap 12 undang-undang, itu terdapat 4 isu tata kelola SDA termasuk kehutanan. Pertama, ada inkonsistensi undang-undang terkait dengan kontrol utilisasi dan pemanfaatan SDA. Kemudian ketiga, ada perbedaan pemahaman, ketidaksepakatan di antara institusi pemerintah sendiri, karena payung hukumnya beda. Payung hukum, regulasinya beda yang mengaturnya. Kemudian inkonsistensi di antara undang-undang sektor nasional dan peraturan pemerintah terkait SDA, dan terakhir inkonsistensi pada nomenklatur. Nanti kita bisa lihat perbedaan nomenklatur hutan Indonesia dengan hutan internasional. Itu berimplikasi pada konflik juga. Jadi persoalan di regulasi, di payung hukum juga berimplikasi pada konflik horizontal antara institusi pemerintah sendiri dan vertikal antara institusi negara, korporasi kehutanan, dan masyarakat lokal. Jadi perbedaan-perbedaan itu kemudian tidak hanya sebagai kepentingan normatif, tetapi juga kemudian jadi ego sektoral, ego subjektif untuk menguatkan otoritas masing-masing itu dalam hak menata kelola hutan. Dan kalau kita lihat nanti KLHK itu sangat powerful di dalam tata kelola hutan dan memiliki single authority yang kuat gitu ya. Tetapi pada praktiknya mungkin kita bisa lihat ada berbagai masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri. Gitu. Nah, kalau dalam konteks spasial dan pengelolaan SDA, pada tataran perencanaan spasial dan pengelolaan sendiri itu sudah terfragmentasi di tingkat sektoral dan daerah. Karena masing-masing mempunyai payung hukum dan regulasi yang berbeda, dan inilah yang kemudian menjadi konflik-konflik di tingkat konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di nasional dan di daerah. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat hutan kita itu ada namanya forested area, area yang berhutan, dan ada non forested area, area yang tidak berhutan. Tapi itu kawasan hutan. Jadi terminologi ini kemudian membuat proses perencanaan juga menjadi susah ya. Maksudnya menjadi membingungkan gitu kan. Jadi masalah utamanya adalah disebabkan sejarah penggunaan lahan, persaingan politik, tumpang tindih birokrasi, finansial, dan korupsi. Nah, contoh yang sering terjadi itu di otoritas sektoral itu biasanya tumpang tindih di pengaturan spasial dan izin pengusahaan hutan. Sering terjadi tumpang tindih misalnya HPH dan HGU, kemudian HGU HTI, kemudian juga beberapa lokasi PS dengan HGU, bahkan ada yang masuk ke gambut gitu ya. Nah, ini terjadi karena pertama soal nomenklatur, soal definisi hutan secara internasional yang berbeda dengan hutan di Undang-Undang 41. Jadi kalau di Undang-Undang 41 itu kawasan area hutan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu ada hutannya atau enggak. Sehingga kalau kita lihat di diagram ke bawah itu sumbernya dari KLHK, bahwa kawasan hutan itu ya ada yang tidak berhutan gitu dan jumlahnya cukup besar. Lanjut. Oke. Nah, ini konteks reforma agraria dan PS. Jadi kalau dalam konteks kehutanan yang inklusif sebenarnya sudah dimulai di zaman Pak SBY ya. Tetapi mungkin usahanya nggak terlalu gembar-gembor gitu ya. Nah, zaman Presiden Jokowi kelihatan sekali perubahannya gitu ya. Kalau kita lihat tuh penguasaan lahan termasuk PS itu berubah tuh. Jadi komposisi yang tadinya 93% itu korporasi, 7% masyarakat, sekarang jadi 33% masyarakat, 67% korporasi. Jadi ada perubahan. Jadi capaian-capaian PS ini menurut saya cukup penting karena kalau dalam konteks pendekatan kehutanan yang inklusif, dia memberikan peluang gitu untuk mengatasi ketidaksetaraan pada partisipasi masyarakat,
penguasaan lahan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan konflik lingkungan gitu. Tapi ini baru capaian pemberian izin gitu. Nah, di PS sendiri ada banyak masalah gitu. Lanjut Mas. Ya. Jadi ada banyak tantangan PS. Pertama, PS itu masih diatur oleh pemerintah pusat, jadi kurang efektif gitu melalui berbagai prosedur administratif dan birokrasi. Kemudian ada perbedaan pemahaman dan kepentingan para pihak dalam PS, bahkan Tora ya. Jadi banyak yang masih menganggap bahwa Tora dan PS itu bagi-bagi tanah gitu, belum pada substansinya gitu. Sehingga ini juga akan menyulitkan ketika mereka mengembangkan berbagai kebijakan yang terkait dengan misalnya hutan adat atau skema yang lain, hutan desa dan segala macamnya. Dan karena hutan adat kan masuk dalam skema PS. Nah, kemudian selanjutnya ada distribusi hak yang tidak adil dan tanggung jawab pada pengelolaan hutan, memicu isu ketidakadilan kompensasi di antara para pihak. Isu ini banyak terjadi di Jawa ya, dengan perhutanis dengan skema kemitraan kehutanan. Jadi ada ketidakadilan di dalam hak dan mungkin berbagi tanggung jawabnya gitu. Sehingga banyak kasus-kasus PS yang mungkin tidak jalan bahkan berkonflik di daerah Jawa. Nah, selanjutnya PS ini sebenarnya langkah strategis gitu ya untuk melegalkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Namun ini bukan solusi jangka panjang gitu, karena PS itu dibatasi waktu, aturan zonasi lahan dan tujuan pemanfaatan. Jadi agak susah gitu ya kalau kita berharap misalnya setelah dikasih izin kemudian masyarakat mengembangkan komoditas kehutanan kemudian sukses gitu. Karena kan komoditas kehutanan perlu inovasi, perlu waktu untuk berkembang gitu ya. Nah ini agak berbeda dengan beberapa konteks di pertanian gitu ya, yang masyarakat sudah biasa melakukan kegiatan-kegiatan pertanian gitu. Nah itu nanti ada beberapa skema yang saya coba usulkan bagaimana mengembangkan sustainable livelihood di konteks PS ini. Nah ada satu skema di PS itu yang full pengakuan penuh yaitu hutan adat. Tetapi proses pengakuannya juga berjalan lambat gitu ya. Prosedurnya panjang. Saya juga kemarin sempat mereview beberapa kegiatan pengajuan dan pengusulan hutan adat di beberapa lokasi di Indonesia dan banyak tantangannya gitu. Selain si pendampingnya juga harus ngerti soal proses multi pihak, ngerti regulasi, ngerti mediasi konflik, dan butuh biaya besar gitu ya untuk mengajukan izin itu. Nggak sekadar hanya kapasitas yang dibutuhkan, tapi finansial juga dibutuhkan. Nah, persoalan kemudian yang terjadi karena pemerintah mengejar izin, perubahan komposisi penguasaan lahannya tinggi gitu ya. Jadi ada 33% dikuasai oleh masyarakat melewat PS gitu ataupun Tora. Namun ada jeda waktu gitu, karena itu tadi tidak dilengkapi dengan implementasi atau paskanya gitu, pendampingan pasca PS-nya. Jadi implementasi ini tidak diberi dukungan bagaimana sih si kelompok-kelompok pertahanan sosial ini bisa menjalankan kegiatannya gitu. Nah, jeda waktu ini memiliki resiko dan salah satunya indikasinya adalah bisa muncullah investor atau private sector yang menjadi aktor baru di PS yang mengambil alih penguasaan lahan dan ekonomi. Baik itu biasanya sih dilakukan di bawah tangan ya, tetapi walaupun itu di bawah tangan, tapi itu cukup mengkhawatirkan juga menurut saya. Nah, ada persoalan baru lagi pada lokasi-lokasi yang sering didampingi intensif atau yang kita biasa sebut favorit donor, itu ada indikasi perubahan perilaku atau sosial dari kelompok-kelompok PS yang tadinya kita harapkan jadi agent of change, sekarang jadi broker proyek gitu. Dan ini jadi tantangan baru gitu ya buat kita, bagaimana kita bisa membangun sebuah kelompok-kelompok perhutanan sosial yang lebih mandiri, tidak berbasis proyek tadi seperti disebutkan Mbak Iis tadi. Nah, kemudian ukuran-ukuran keberhasilan dari kelompok-kelompok usaha PS selain tata kelola hutannya sendiri kan ada terkait dengan ekonomi dan livelihood. Nah, ukuran-ukuran ini sendiri jarang dimonet gitu. Jarang dimonet dan kemudian ukuran ini menurut saya sih terlalu sederhana gitu. Kita nggak bisa melihat pertumbuhan dari kelompok usahanya sendiri. Nah, contoh misalnya di Kalimantan Barat,
PS yang platinum ketika kita cek, mungkin kita bisa bilang mereka belum ngapa-ngapain gitu. Karena mungkin ketika di evaluasi pertama mungkin mereka sudah punya pasar ke luar daerah atau punya perjanjian, tetapi setelah kita cek mungkin sudah nggak lagi gitu. Jadi perlu monitoring yang intensif. Lanjut. Jadi lanjut. Setelah tentang nggak ada lagi ya? Next. Oh, masih ada tak sebetulnya, Mas? Masih. Oh, Mas. Bentar. Kalau itu ini aja. Kalau saya bisa share, saya share. Ya, sepertinya bisa kalau langsung. Oke. Masuk ya? Ya, sudah. Oke. Jadi terkait dengan persoalan dasar itu tadi, kita bisa lihat bahwa ada isu penting gitu ya untuk perubahan yang lebih baik. Pertama tadi yang disampaikan Mbak Iis bahwa perlu transformasi ya, transformasi ke tata kelola yang inklusif, mulai dari aspeknya, fokus tata kelolanya, kemudian tujuan utama dari pengelolaan, kemudian aktor-aktornya lebih diperkaya gitu ya, tidak lagi pemerintah pusat, tetapi juga ke pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, kemudian individu atau business entity gitu. Jadi ini bisa melihat bagaimana tadi ruang-ruang tujuan dari tata kelola kehutanan maupun PS itu bisa tercapai gitu. Kemudian juga untuk pengukuran dari performa atau kinerja juga perlu kita lihat basis kriterianya seperti apa, perubahannya, kemudian peran dari pemerintah seperti apa, termasuk juga unit-unit tata kelola kehutanan di itu seperti apa sih fungsinya. Dan terakhir adalah instrumen-instrumen tata kelola yang perlu dikembangkan ke depan gitu. Jadi Pak Ernan dan saya coba merancang ini, dan ini sebenarnya sudah masuk di RKTN ya, Rencana Kerja Kehutanan Nasional. Ini sudah sempat kita masukkan, dan ini sebenarnya jadi kayak semacam roadmap gitu ya ke depan, harusnya kita tata kelola kehutanan kita seperti apa. Nah, tadi yang seperti disampaikan Mbak Iis yang terkait situasi analisis, saya kira ini adalah basis masalah, dan mungkin ini basis solusi juga untuk kedepannya. Nah, kemudian kolaborasi. Jadi maksudnya kolaborasi pengelolaan kolaborasi dan kolaborasi dan desentralisasi tanggung jawab pengelolaan kehutanan. Kalau kita lihat tadi bahwa single authority misalnya oleh KLHK itu nggak menjamin misalnya tata kelola hutan kita akan lebih baik gitu, bahwa perlu dukungan dari instansi terkait, para pihak terkait untuk sama-sama bekerja. Bagaimana ada distribusi tanggung jawab pengelolaan hutan sampai ke level daerah gitu. Kemudian ada kolaborasi bagaimana pengelolaan hutan itu bisa lebih mengakomodir kepentingan masyarakat gitu. Nah, harapannya sebenarnya pengelolaan hutan di masa depan itu harus lebih terbuka pada kolaborasi dan pendekatan advokasi. Jadi kita nggak bisa membiarkan masyarakat termarginalkan jalan sendiri gitu. Jadi kita memang harus melakukan advokasi pada mereka untuk bisa terlibat. Nah, pendekatan ini memberikan peluang kepada masyarakat sebagai penerima manfaat utama gitu ya. Nah, kita berharap pengelolaan hutan inklusif ini itu juga bisa membuka keragaman aplikasi sistem kelembagaan gitu ya. Jadi tidak hanya yang itu saja, tetapi dengan lebih membuka ruang kepada orang lain atau pihak lain terlibat, kebutuhan sistem kelembagaan itu bisa berbasis lokal atau kebutuhan kontekstual di tingkat daerah dan tapak. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Nah, isu yang kemudian terkait dengan bahwa PS sebagai instrumen, salah satu instrumen kehutanan inklusif adalah PS ini bisa digunakan sebagai benchmark pengelolaan hutan inklusif. Jadi dia tidak hanya mengejar izin, tetapi juga kualitas pasca izin gitu ya. Jadi kualitas pengelolaan PS-nya, termasuk kelembagaan PS maupun kualitas dari kawasan hutannya. Jadi ini perlu kerangka kerja gitu ya. Kerangka kerja bagaimana
pasca izin di daerah itu menjadi tanggung jawab berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana ini tidak jadi proyek lagi gitu, tapi menjadi agenda daerah, kira-kira itu. Nah, kemudian isu akselerasi hutan adat yang mungkin lebih proporsional ya, lebih proporsional, dan kemudian juga bagaimana proses pengajuannya itu lebih bisa dipercepat gitu ya. Karena persoalannya kan tidak hanya kapasitas dan pendanaan, tetapi beberapa teman di KLHK juga pemahaman terkait hutan adat juga masih kurang gitu ya. Dan ini perlu perlu penguatan bersama gitu. Nah, persoalan-persoalan selanjutnya adalah pasca izin sama dengan PS yang lain gitu ya, hutan desa, HKM, HTR, dan kemitraan kehutanan. Persoalannya pasca izin. Setelah pasca izin terus mau ngapain? Kalau nggak ada pendampingan dari pemerintah atau dari LSM, apakah kemudian kelompok-kelompok masyarakat ini bisa jalan sendiri? Ini kan agak susah juga ketika kita mencoba untuk langsung mendorong misalnya desa jalan sendiri. Jadi perlu ada pendampingan di awal misalnya 2-3 tahun baru dilepas. Nah, isu pasca izin ini hampir semua kasus PS itu bermasalah di pasca izin ya. Karena ada jeda waktu ya. Ada yang kalau dia langsung didampingin nggak langsung jadi juga. Jadi perlu penguatan KPS dan KUPS, dan ini perlu ada kerangka kerja yang jelas gitu ya. Baik itu secara konservasi kawasan maupun secara sustainable livelihood-nya. Nah, yang terpenting untuk menjaga bahwa ini tidak menjadi proyek dan ini menjadi agenda daerah, bagaimana sebenarnya mendorong peran daerah menjamin PS berkelanjutan, mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dan ada roadmap pasca izinnya. Jadi daerah membangun roadmap pasca izin PS di daerahnya misalnya, itu harus bagaimana. Contoh misalnya di Jember ada 22 izin, kemudian di Kalbar ada Provinsi Kalbar itu ada 200 izin. Ya, terbesar yang dia. Terbesar kan? Nah, persoalannya habis itu mau ngapain? Nggak. Jadi memang perlu dirancang kira-kira kerja bersama pasca izinnya seperti apa. Nah, itu yang terakhir adalah saya ingin memperlihatkan tentang sustainable livelihood context pasca izin PS. Jadi kan ketika izin sudah didapat, baik itu hutan adat maupun PS, mereka kan harus membuat rencana kelola kawasan ya, yang terkait dengan konservasi, sosial, dan livelihood ekonomi. Nah, berbagai persoalan biasanya muncul yang terkait dengan sustainable livelihood-nya. Nah, kerangka kerja ini sebenarnya kita kembangkan dari beberapa review dan studi terkait dengan PS di Indonesia gitu. Sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat memang perlu mengidentifikasi komoditas-komoditas yang bisa dikembangkan. Dan ini nggak gampang gitu ya. Karena ketika perencanaan, kita baru bisa melihat bahwa level perencanaannya itu mungkin baru keamanan pangan saja buat security. Kemudian baru cuma income generating aja. Dan hampir semua KUPS itu baru sampai income generating. Belum ada yang ekonomi komunal. Ekonomi komunal belum sampai ke situ. Dan ini perlu apa? Ya kalau ada pun nggak bisa dihitung dengan jari. Nah, ini perlu dikembangkan gitu. Nah, banyak persoalan kemandekan KUPS itu karena satu jeda waktu, dan produk kehutanan itu tidak mudah untuk dikembangkan jadi butuh waktu 2-3 tahun. Nah, perlu produk transisi untuk dikembangkan supaya mereka bisa menjaga dinamika kelompoknya, sosial kapitalnya, kemudian cash flow-nya. Dan ini biasanya digunakan produk-produk pertanian yang sudah biasa mereka kembangkan. Jadi ini hanya sebagai stimulan untuk menuju ke pengelolaan inovasi dari produk-produk kehutanan gitu. Nah, kalau kita lihat dari aturan zonasi dan kemudian aturan pemanfaatan hanya ada 2 sih. Satu jasa lingkungan, satu produk yang terkait dengan HHBK, kemudian juga kalau misalnya HTR bisa KI juga ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, ada persoalan persoalan gap, jadi persoalan budidaya, persoalan pemanenan, pasca panen, terus persoalan keterampilan processing added value product gitu ya. Ini terjadi di KUPS atau di kelembagaan-kelembagaan di tingkat masyarakat. Nah, setelah itu
kalau mereka sudah bisa ngembangkan, persoalan muncul lagi pasar. Nah, ketika mereka mengembangin produk, pasarnya belum tentu ada. Karena rata-rata perencanaan bisnisnya tidak dibangun berbasis market, berbasis inovasi. Nah, ini kita yang kemudian perlu kembangkan bahwa pasarnya memang harus berbasis pasar, kebutuhan pasar yang sudah ada. Jadi perlu riset pasar di awal sebelum kita ngembangin rencana bisnis di KUPS. Kira-kira itu sih yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Jadi lebih ke dasar gitu ya. Tadi yang detailnya sih roadmap-nya sudah disampaikan Mbak Is, dan saya kira saya sepakat dengan itu. Nah, selanjutnya terima kasih. Nah, materi aslinya, papernya bisa di-download di Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Linknya ada di sini. Nanti bisa PDF-nya bisa saya kirimkan ulang. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Thomas atas sharing materinya tadi yang menarik. Ini bisa kita share ya PPT-nya ya. Udah ada. Nanti share lagi ke mana? Oke. Ya. Baik, jadi kawan-kawan nanti bisa dibaca detailnya karena tadi PPT yang di-share oleh Mas Thomas itu ada dua terakhir yang menarik, yaitu bagian kolaborasinya, kemudian bagian yang menyebutkan tentang peran perhutanan sosial bisa sebagai benchmark untuk pengelolaan hutan inklusif. Kemudian slide yang terakhir tadi berkaitan dengan sustainable livelihood context ya, yang tidak muncul di dalam slide-nya Mas Thomas tadi. Nah, ini nanti bisa dibaca ya kalau sudah di-share. Tapi ya itu tadi, terima kasih Mas Thomas. Nah, saya ada satu hal nih yang menurut saya perlu diklarifikasi barangkali ya Mas Thomas, pada slide yang berkaitan dengan isu-isu untuk perubahan yang lebih baik. Nah, pada bagian governance fokus itu past and existing regulation-nya kan producing, kemudian conservation and protection. Nah, tetapi pada future regulation direction-nya itu apakah betul menitik beratkan pada conservation atau protection? Karena salah satu hal yang barangkali tidak cukup adil gitu ya, gagasan perhutanan sosial ini kan lebih banyak unsur minta perlindungan lahan sebetulnya ya dari pihak pemerintah ini. Jadi masyarakat itu dikasih asal kau lindungilah ini dari pembalakan, dari perusakan dan sebagainya gitu. Tapi pada sisi social welfare-nya sebetulnya malah kedodoran gitu, karena itu mungkin tidak menjadi bagian yang penting di dalam promosi perhutanan sosial. Nah, apakah bagaimana nih Mas Thomas melihat future direction-nya itu lebih banyak harusnya pada pengembangan social economic welfare atau ke conservation-nya? Oke Mas, kalau kita lihat dari data sebelumnya kan sebenarnya kebijakan kita kan lebih banyak ke produksi ya, tadi bahwa banyak pihak bahkan pemerintah beranggapan bahwa sektor perhutanan bisa menyumbangkan PDB. Harusnya ke depan kita lebih ke balance ya, maksudnya keseimbangan antara konservasi dan bagaimana konservasi itu bisa meningkatkan social welfare gitu ya, ataupun sebaliknya gitu ya, dari social welfare bagaimana tata kelola yang dilakukan masyarakat itu bisa meningkatkan fungsi-fungsi konservasi dan proteksi gitu. Kira-kira itu sih. Sebenarnya lebih ngelihat bukan mana yang lebih baik, tapi bagaimana ada mutual benefit di antara kedua pendekatan itu, antara konservasi, proteksi, dan social welfare. Kira-kira itu sih Mas. Oke. Nah, dalam slide terakhir juga menarik sebetulnya, mendorong kelompok-kelompok ini supaya dalam bentuk organisasinya beragam gitu ya, kemudian komoditinya juga nggak bisa 1-2 terbatas gitu ya, karena keragaman social forestry atau
PS ini kan banyak sebetulnya potensinya ya. Sehingga keragaman produk itu juga harus dijamin. Hal yang penting juga adalah mengembangkan bisnis dan marketing plan. Nah, ini yang memang jadi tantangan besar ke depan karena dari alokasinya berapa 12,7 juta hektar ya dari pemerintah untuk PS ya. Tapi yang dapat izin kan baru mungkin hampir 6 juta. Nah, dari yang 6 juta hektar itu yang punya kualifikasi bagus kan terbatas juga. Ya, karena itu tadi pasca panennya, pasca permit bingung mau diapain. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Thomas. Saya akan cek dulu atau Mbak Iis, mungkin Mbak Iis bisa juga kasih ini respon ke paparan Mas Thomas dikaitkan dengan ya sebenarnya sih meneruskan ini. Ya halo. Ya. Bisa dengar ya? Ya bisa. Sebenarnya meneruskan apa yang ditanyakan Mas Rahmat gitu ya. Kritik terhadap tujuan social forestry selama ini kan memang untuk perlindungan sumber daya hutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi prioritas kesejahteraan itu dinomor 2-kan gitu loh. Nah, makanya banyak pemegang izin sekarang ini, loh saya tuh punya izin misalnya 4.000 hektar, tapi dilarang ini, dilarang itu gitu. Nah, mungkin ini yang perlu diupayakan bahwa if you talk about the community forestry, maka tujuan utamanya haruslah kesejahteraan. Logikanya kalau orang sejahtera pasti dia akan melindungi gitu. Nah, mungkin nggak tahu Mas Thomas bisa bikin riset bareng Latin gitu ya untuk policy analysis, ide aja. Bagaimana sebenarnya kita perlu membuat kesejahteraan masyarakat itu jadi prioritas yang pertama dulu. Nah, kalau perlindungan dan sebagainya itu udah kesekian. Saya yakinnya orang kalau sejahtera dia pasti akan melindungi sumber daya alam yang memberi kehidupan gitu. Iya. Jadi ya itu sih komentar saya, dan mungkin malah bisa jadi ide gitu ya, inspirasi gitu buat P4W untuk melakukan semacam studi kebijakan gitu tentang ini gitu ya. Bagaimana seharusnya social forestry policy itu ditujukan, yang pertama adalah untuk peningkatan kesejahteraan gitu. Itu aja Mas Rahmat. Thank you. Ya. Silakan Mas Thomas. Ya, sebenarnya idenya menarik sih untuk kalau dilakukan secara luas. Saya pernah melakukan itu skalanya kecil sih, maksudnya satu lingkup desa gitu. Tapi intinya kesimpulannya adalah kalau kita ingin masyarakat melakukan aksi konservasi secara voluntary, kamu harus selesaikan persoalan ekonominya. Intinya itu, ekonomi dasar ya. Itu. Jadi sebenarnya ada studi tesis saya itu salah satunya, dan itu dilakukan lingkup kecil, dan sebenarnya kita bisa mengembangkan model yang lebih besar dan kita bisa mengkuantifikasi sampai misalnya faktor apa yang mempengaruhinya gitu ya, driving faktornya itu bisa. Saya kira ini jadi ide yang menarik untuk dikembangkan mungkin antara P4W dan Latin ke depan, dan mungkin juga dengan beberapa lembaga yang fokus ya dengan PS. Sip. Nah, ya satu catatan lagi Mas Thomas, bahwa kalau di Latin makanya saya selalu ngomong soal social forestry atau community forestry. Jadi nomenklatur yang kita pakai itu. Karena praktek-praktek pengelolaan hutan oleh rakyat itu kan banyak sekali, baik di dalam kawasan hutan, kawasan yang ada di tanah negara, maupun yang ada di luar itu. Jadi kalau dalam konsepnya Latin, mengapa kita menyebut social forestry atau community forestry, itu tidak terbatas pada areal yang ada di dalam kawasan hutan. Dan di luar kawasan hutan ada sekitar 34 juta hektar
seseorang menyebutkan data itu untuk areal yang berhutan yang dikelola oleh masyarakat. Ya, Jadi cukup kita belum biasa. bicara hutan rakyat ya Mas ya, private land. Ya betul hutan rakyat. Oke, baik. Saya akan bacakan dulu beberapa komentar atau pertanyaan dari kawan-kawan ini. Mungkin tidak semuanya ya saya baca, tapi yang bisa relevan dulu. Nah, dari Mas Iwan Budiarta, kaum milenial bukannya tidak minat dengan social forestry, tapi karena birokrasi dan prosedur yang berbelit, kaum milenial jadi tidak tertarik. Jadi kalau misalnya, mungkin maksudnya kalau misalnya ada kelompok tani yang isinya milenial gitu ya, lalu mengajukan izin PS ke pemerintah, melihat persyaratan kayak begitu sudah, waduh, ruwet amat gitu. Itu maksudnya ini mungkin nih. Atau ada komentar dari Iis atau Mas Thomas? Iya, saya mau komentari ya, karena memang ini berkaitan dengan situasi yang didapat ketika Latin bikin rapid assessment ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Mas Iwan, bahwa birokrasi berbelit itu benar. Nah, kedepannya kita yang mesti menyadarkan pemerintah Ya. Sinyalnya agak ini lemah. Jadi kalau saya tidak bilang memsimplifikasi proses, hanya akses itu benar-benar nggak target 12. Ya, hilang lagi. Oke, nah Mas Iwan nanti kalau sempat baca Social Forestry 2045, itu di situ ada analisis bagaimana social forestry ke depan itu harus membuat birokrasi simple, dan juga seperti yang Mas Thomas juga sampaikan tadi, local government itu akan punya yang utama, dan juga social forestry akan menjadi interest dari berbagai sektor, jadi bukan hanya KLHK. Karena bagaimanapun di dalam wilayah social forestry itu ada masyarakatnya, dan masyarakat ini kan tanggung jawabnya dari Kemenkraf, dari Depdagri, dari Bappenas, dari macam-macam gitu. Sehingga desentralisasi sejati itu harus juga dilakukan pada wilayah-wilayah itu. Dan termasuk nanti di dalam dokumen itu ada ya itu dalam rangka membuat birokrasinya lebih simpel gitu. Karena kalau ya memang betul bukan hanya milenial, kalau siapapun kalau berhadapan dengan urusan yang belit ya susah juga kan, malas juga gitu. Oke. Gitu ya Mas Thomas. Ya, saya nambahin Mas ya. Ya, urusan birokrasi ini kan sebenarnya memang panjang ya. Bahkan untuk sampai ke keluar izin mungkin butuh beberapa lama ya, mungkin setahun lebih kayaknya ya. Tapi sebenarnya kenapa kita butuh milenial paskanya sebenarnya, karena kebanyakan KUPS itu mengajukan, mereka belum punya bisnis plan di awal. Jadi setelah izin keluar mereka baru bikin bisnis plan. Jadi memulai dari awal, dan kita lihat generasi yang mengajukan juga generasi sudah ya sudah tua gitu ya, dan perlu peralihan atau transfer knowledge dan mungkin juga transfer pengelolaan ya. Nah, kebanyakan kegiatan di PS kan agroforestry, silvopastur, wisata yang memang sebenarnya butuh inovasi teknologi, inovasi pengetahuan dari milenial, termasuk juga bagaimana marketing, promosi dan segala macam. Saya kira itu sebenarnya konteks kebutuhan keterlibatan milenial itu pasca izin sih, pengembangan PS di tingkat tapaknya. Kira-kira itu sih. Ya, hasil ekspedisi Latin di beberapa lokasi perhutanan sosial
yang dilakukan ekspedisinya tahun ini itu juga memang menemukan keterlibatan pemuda, anak-anak muda itu besar sekali. Jadi ini yang menyenangkan ya. Mereka antusias untuk menggarap, bahkan di Lombok itu ada yang sudah memulai membuat digital platform untuk menampung produk-produk dari beberapa kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar Lombok. Lalu di mana di Kalbar itu juga anak-anak muda. Saya kira potensinya memang cukup besar ya. Kemudian dari Mas Untung Karnanto, nah ini saya kira penting nih apa yang disampaikan Mas Untung. Nah, dia bilang social forestry itu seperti sebuah permata yang hanya para big daddy institution yang berkelindan, kurang tersosialisasi hingga pegiat kecil. Apalagi untuk para pegiat kecil-kecil di desa yang jauh dari payung lembaga besar di dunia kehutanan atau lingkar dalam. Nah ini gimana Mas Thomas? Ya itu tadi ya PS itu kan mungkin perlu tidak banyak orang yang paham gitu ya terkait dengan proses pengusulannya, pengajuannya, bahkan soal regulasinya. Mungkin perlu dikemas di dalam sebuah materi pengembangan pengetahuan, sharing gitu ya, supaya banyak masyarakat yang lebih paham, kemudian juga bisa berkolaborasi, kemudian memanfaatkan instrumen kebijakan ini untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik. Bukan tidak mungkin gitu ya, banyak milenial kemudian bersama pemerintah desa kemudian mencoba untuk bagaimana menata kelola hutan desa jauh lebih baik gitu. Ya. Bahasa-bahasa yang digunakan juga masih terlalu cukup tinggi gitu ya, sehingga ya banyak yang nggak terlalu paham gitu ya. Saya sendiri kan merasakan itu ketika misalnya harus memberikan pelatihan terkait dengan sustainable livelihood gitu ya, bagaimana kita mencoba mengadaptasikan bahasa gitu ya, bahasa sedemikian jauh gitu. Nah tadinya ekspektasi kita karena mereka sudah platinum atau sudah gold itu kan saya kira udah biasa gitu ya, ternyata ya enggak juga gitu. Ya. Oke, nanti Mas Untung ini nanti akan saya undang supaya ngomong langsung lah ya, karena Mas Untung ini dan kelompoknya menarik karena dia tinggal di kampung, orang desa gitu ya, tapi pergaulannya global dia dan pengalaman bergaul dengan komunitas desa ini kan perlu kita tahu ya, supaya kita juga bisa menggunakan cara atau bahasa atau media yang sesuai dengan budaya masyarakat di desa dan seperti itulah sehingga bisa memasukkan gagasan-gagasan perhutanan sosial dengan lebih mudah dan keberterimaannya lebih tinggi juga. Oke, siap-siap Mas Untung ya. Kemudian ada dari Mbak Mulyaningrum. Nih, dari seluruh izin PS yang telah keluar, 7 atau 8 SK, lebih dong Mbak. Izinnya banyak, mungkin maksudnya 7.000 atau 8.000 SK mungkin ya. Itu dominan yang bermasalah. Ya, bisakah kita agar tidak mundur dulu ke belakang untuk perbaiki kesalahan yang menimbulkan masalah tersebut agar tidak berulang atas kesalahan yang sama. Jika kita ngotot melanjutkan yang bermasalah tersebut akan membutuhkan energi besar yang untuk memperbaiki. Oke, jadi maksudnya ini udahlah jangan maju dulu, beresin dulu ini yang jadi kendala gitu. Sehingga kita bisa belajar dari
apa yang salah dan bagaimana kita memperbaikinya sehingga jalan ke depan itu bisa lebih nyaman dan lebih benar gitu. Itu menurut Mbak Mul nih. Gimana Mas Thomas atau Mbak Iis? Kalau dari saya Mas, sepakat ya, maksudnya mereview dulu yang sudah ada gitu, dan saya kira teman-teman di PSKL gitu ya sudah kayaknya sudah punya rencana ini gitu. Nanti mungkin karena di sini ada Bu Yusi dari PUPS mungkin bisa kasih komentar terkait hal ini gitu ya. Mungkin juga terkait dengan ide gagasan mendiskusikan PS ke depan, mungkin kita bisa banyak berkolaborasi dengan PSKL gitu ya, terkait dengan diskusi-diskusi ini sehingga kita bisa memberikan masukan ke teman-teman di PSKL kira itu. Nah, mereview itu jadi penting gitu ya. Pertama kita bisa dapat kira-kira obstacle-nya di mana dan solusinya apa gitu, dan kemudian untuk mengakselerasi perubahannya, perbaikannya seperti apa. Dan saya kira perlu sekali kita untuk mungkin jeda izin gitu ya. Jeda izin karena udah banyak 6 juta hektar ya. Ya, hampir 6 juta. Nah, itu dicek dulu dan mungkin kita bisa bikin kategorisasi atau prioritas itu mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah baik gitu ya. Dan yang sudah baik itu bisa menjadi semacam center of learning-nya untuk akselerasi ke depan ke yang baru gitu. Saya kira itu sih kalau dari saya. Nah itu satu aliran tuh Mas. Jadi ada aliran yang memang mengusulkan supaya kita jeda dulu, perbaiki apa yang sudah diperoleh sampai cukup benar dan bisa maju lagi. Tapi pada aliran yang kedua adalah target alokasi 12,7 juta ini kan akan berakhir 2024 nih. Nah, kita tidak tahu rezim yang berikutnya apakah masih melanjutkan alokasi target itu atau jangan-jangan ya sudah cukup yang sudah dikasih izin, lainnya udah nggak jadi misalnya kan. Nah, ini kan bahaya juga ini gitu kan. Ya persoalannya kan gini Mas, dengan kondisi yang ada sekarang untuk mereview saja mungkin sumber daya manusianya juga kurang gitu ya. Kalau kita kejar izinnya bertambah banyak, terus kedepannya seperti apa gitu? Pertanyaannya kan itu gitu. Apakah kita mau menambah masalah baru gitu, ataukah kita cukup dengan yang ada kemudian kita perbaiki gitu ya? Kalau kita hanya ngejar izin saja, kemudian kita tidak memikirkan sumber daya manusia mungkin di teman-teman kementerian gitu ataupun di teman-teman pendamping lainnya, saya kira ini jadi masalah baru nantinya kalau itu dikembangkan izinnya gitu ya, dikejar izinnya gitu ya. Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita tidak perlu mengejar izin tapi mengejar kualitas gitu, karena kan yang mau kita dorong kan sebenarnya social welfare-nya. Ya. Oke, kawan-kawan bisa raise hand ya kalau ingin langsung mau bicara dengan buka kamera. Sebelum ada yang raise hand, saya akan baca itu. Iis ada komentar, silakan Iis. Enggak sih, sebenarnya pendekatan yang diusulkan Mbak Mulyaning sih itu make sense banget gitu ya. Review, halo, bisa dengar ya? Ya, Mulyaning Room. Oh, Mulyaning Room, oke. Maaf menyebut salah. Mungkin baiknya juga kita, ini saya lihat daftar peserta ada Ibu Yusi ya dari PSKL, mungkin bisa diundang untuk memberikan pendapat. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Usul saya sih itu. Oke, ini Mbak Mul, silakan Mbak Mul, monggo. Ngomong dulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Dwi atas kesempatannya. Menarik. Saya senang sekali dengan perhutanan sosial, sangat tertarik ya. Dan sangat setuju dengan adanya perhutanan sosial, apalagi diprogramkan oleh pemerintah bahwa ini harus didorong ya, agar masyarakat yang memang berkebutuhan hidupnya terhadap kawasan hutan itu difasilitasi. Hanya ini yang menjadi concern saya di awal, dari concern di awal saya itu di 2017 Mas, bukan seperti Mas dari terdahulu ya, sudah berpuluh-puluh tahun dengan teman-teman Latin. Hanya saya yang menarik ini adalah pada saat dikawal oleh pemerintah,
harapannya jangan sampai mencemari masyarakat yang memang sebenarnya mereka beraktivitas dalam kegiatan perhutanan sosial ini. Yaitu yang menjadi duri awal itu Mbak Aisyah, itu adalah dalam proses verifikasi yang selalu kami tekankan bahwa proses verifikasi harus clear dalam artian buat apa pemerintah membagi dua, ada proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi teknis. Pada saat administrasi sudah clear kan terlihat data itu sangat jelas. Di KTP itu mana TNI, mana bidan, mana buruh tani ya. Itu terlihat. Nah ini seharusnya yang strict dilakukan oleh pihak verifikator. Jangan sampai dilanjutkan pada saat itu belum clear. Jadi ya mungkin kekhawatiran teman-teman dari kementerian adalah target yang begitu besar 12,7 juta harus direalisasikan, tapi pada saat proses pengusulannya itu mungkin butuh waktu. Ya, nah itu jadi ini jadi ada pihak-pihak lain yang menjadi oportunis mungkin ya masuk ke dalamnya, dan sehingga ada konotasi buruk di mata setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Perhutanan sosial itu tidak baik. Perhutanan sosial itu hanya sekedar cawe-cawe saja. Nah, saya tidak mau membuat teman-teman seperti Mas Untung ya Mas ya, yang sudah berkarya dalam perhutanan sosialnya di hutan rakyat itu terbawa-bawa juga menjadi negatif. Nah, gimana bisa tidak kalau kita tarik mundur yang sudah mendapatkan SK tapi tidak clear, perbaiki. Terdahulu kan ada keluar SK, pendamping pun masuk ke dalamnya di SK-kan sebagai pengelola hutan. Nah, kalau memang secara aturan memang ada, ya silahkan gitu. Tapi kan secara aturannya tidak demikian gitu. Nah itu maksudnya perbaiki. Dan sepertinya kok tidak ada reaksi yang nyata terhadap para pemegang SK Perdana ya. Salah satunya contoh aja yang saya munculkan Rakutap. Itu mereka pemegang SK Perdana di 2017. Sekarang kan sudah 5 tahunan itu sudah berlalu. Yang namanya monitoring evaluasi proses berjalan per tahun ada, kemudian sampai 5 tahun itu adalah posisi nista maja utama yang harus dicabut kalau memang tidak sesuai mengikuti aturan main. Nah, kalau memang betul mereka punya kebutuhan sebagai pemegang pengelola kawasan hutan rakyat atau hutan yang berbasis masyarakat, pasti mereka akan menjaga amanah itu. Artinya di sini ada free rider, ada oportunis ya, yang sehingga membuat situasi menjadi tidak baik. Nah itu maksudnya bisa nggak teman-teman KLHK tarik mundur, evaluasi semua SK-SK yang sudah meluncur yang tidak tepat, kalau mungkin memungkinkan ulang lagi deh proses verifikasinya gitu, agar tepat sasaran. Energi besar loh Mas, kita harus ngedorong-dorong mobil mogok itu berat banget gitu ya. gitu kan, sayang kan uang negara kalau sampai dibuang-buang seperti itu, tidak tepat sasaran. Itu saja barangkali. Oke, nuhun Mbak. Ya, sami-sami. Mula Ibu Yusi barangkali berkenan untuk merespon atau memberikan pandangan kalau pas ada di sini. Oke, ya sebelum ada Bu Yusi, Mas Untung, monggo Mas Untung, coba dikomentari dulu. Halo Mas Untung udah cabut emang enggak nih? Bentar Mas, minum dulu Mas. Oh minum, ngopi dulu, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu mau komentar yang mana karena ini yang menarik justru yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Mula Lingrum tuh asik sekali memang tentang verifikasi dan sebagainya. Itu yang saya pernah dengar dan ya katakanlah ya dari cerita-cerita dengan teman-teman yang memang begitu jadinya agak jadi pesimis kalau macam saya katakanlah saya pribadi ataupun teman-teman yang juga concern di kehutanan.
Tapi menarik juga tadi Mas Oni ya, kolaborasinya itu bagus. Tapi yang saya jadi justru lagi kepikiran adalah tadi yang disampaikan oleh Kang Dwi terkait tentang tadi katanya di Nusa Tenggara, ya di NTB atau di Flores atau apa itu yang sudah bikin portal untuk Ya, di Lombok. Nah, di Lombok itu. Hmm. Jadi basicnya bicara kesejahteraan kan bicara ekonomi. Bicara pengelolaan, saya pikir kalau petani hutan, saya pikir sudah nggak perlu istilahnya seperti nguyai segoro istilahnya kalau saya bilang. Kalau untuk mengelola hutan, mengelola lahan dan sebagainya. Tapi dari sisi aspek bisnisnya itu yang kadang-kadang terlupakan. Jadi gimana mau mensejahterakan kalau bisnisnya tidak jalan? Mereka punya potensi madu, punya potensi tanaman apapun, kopi dan sebagainya, tapi kalau tidak bisa salesnya, ya sama aja kok. Ini yang jadi jadi concernnya teman-teman. Saya pikir sih lebih, kalau saya lihat kalau dari diskusi ataupun ngobrol, karena saya nggak pernah diajak diskusi PS sih, karena makanya tadi saya bilang ini kayaknya sih PS memang cuma untuk big daddy saja nih. Karena ya yang saya bilang, saya bahkan bukan hanya saya coba tanya-tanya teman-teman yang giat di kehutanan ataupun misalnya katakanlah penjulu kehutanan swadaya masyarakat kan ada di PKSM. Itu mereka sendiri nggak tahu gimana alurnya dan sebagainya, dan mereka seperti tidak pernah diajak untuk itu. Kalau tahu itu ya paling-paling kayak dorongan-dorongan saja dari personal, secara personal di kedinasan. Tapi kalau di teman-teman pendamping, apalagi yang pendamping besar gitu ya cuma underbownya saja. Kalau tidak dalam lingkaran yang tidak akan diajak. Itu yang saya bilang, saya sedihnya di situ. Tapi kembali lagi satu hal tentang perhutanan sosial, ya mengelolanya oke, izinnya terus saya sepakat dengan Mbak Mul ya. Tapi tentang bisnisnya itu loh, saya bilang. Sekarang ada banyak peluang, contohnya bukan hanya tentang madunya saja, tapi juga tentang saya nggak tahu apa mudeng apa enggak, saya juga nggak mudeng tentang karbon dan sebagainya. Itu kan bisa dijadikan juga salah satu sumber juga kalau memang itu bisa dikelola. Seperti itu sepertinya yang saya lihat. Seperti saya lihat juga di satu tempat di Gunung Kidul juga ada HTR yang mereka sudah nanam bagus dan sebagainya, tapi jualannya mereka juga tergantung pendampingnya. Kalau nggak bisa mendapatkan pasar, nggak bisa. Nah, itu. Ya. Kalau tahu pasar, apakah pasarnya nilainya plus atau tidak? Kalau enggak ya kami mawon istilahnya gitu. Makanya ini peluang juga untuk, menurut saya peluang juga untuk teman-teman PS yang sudah bergerak di PS, kalau yang sudah bagus, yang di luar yang dominan tadi oleh Mbak Mul tadi, itu bisa maju yang sertifikasi, yang voluntary dan sebagainya, itu yang jauh lebih mudah sekarang. Jauh lebih mudah. Apalagi saya nggak mau saya jadi seperti iklan ya. Tapi untuk yang standar yang untuk petani hutan atau smallholder itu jauh lebih mudah, jauh lebih simple dan tidak ribet. Itu harapannya jadi peluang juga untuk teman-teman yang bergerak di PS untuk masuk ke situ. Karena itu peluang bisnisnya. Saya nggak ngomong tentang pengelolaannya dan sebagainya. Saya nggak ngomong nasionalisme, tapi lebih pada nasionalisme kalau nggak bisa ngasih makan atau nambah makan ya percuma. Gitu aja gitu posisi. Saya pikir itu Mas. Saya nggak tahu yang lainnya. Kalau tadi kolaborasi seperti apa yang perlu dikembangkan. Dan sepakat tadi yang Mbak Is tadi sampaikan juga bahwa ini bukan hanya domainnya kehutanan, tapi juga ada Kemendes, ada yang lainnya. Saya kebetulan di desa ikut di BUMDes, pengurus BUMDes. Saya tanya di PMDes, di istilah PMD, dinas PMD, dinas untuk pemerintahan desa, saya nggak tahu tentang PS. Ya itu kan kehutanan gitu. Nah itu masalahnya. Sama aja ini sama aja dengan dulu zaman era 2010 2009 itu, yang kaitannya dengan SPLK. SPLK di level nasional jauh menggebu-gebu, ada pelatihan dan sebagainya. Begitu saya tanya di level dinas kehutanan kabupaten nggak tahu. Apa nggak sedih itu? Gitu loh. Yang kayak gitu loh, makanya ini sosialisasinya maaf ini kurang, jadi kayaknya cuma
tadi cuma lingkaran-lingkaran kecil saja, Gitu ya. Ya. belum sampai ke Oke. lingkaran. Saya pikir itu aja Mas Dwi. Oke, baik. Terima kasih Mas Untung. Kawan-kawan, ini Mas Untung ini memang tidak masuk ke wilayah perhutanan sosial ini ya kegiatannya, tapi dia main di hutan rakyat, mengembangkan koperasi. Nah, koperasinya keren. Dia sudah dapat certified by FSC, Forest Stewardship Council, dan merawat sertifikasi FSC itu secara mandiri, tidak ada support dari external financing institution gitu. Jadi kelompok masyarakatnya, pengelolaannya sudah diakui sebagai sustainable forest management by community. Lalu produknya itu certified, ada label FSC-nya, kemudian dibeli oleh pasar yang memberikan ya sedikit premium price lah untuk produk certified dari kooperasinya Mas Untung ini. Mantap pokoknya. Oke, ya ada komentar barangkali ada ini dulu, saya baca dulu lah. Ada lagi nih. Oke, dari Zuhri Fahutan Untan. Skema perhutanan sosial di Kalbar, wabil khusus Kabupaten Sanggau telah menerima banyak program-program PS dan memiliki sejarah PS yang panjang di Sanggau. Ya, betul. Yang dimulai sejak tahun 90-an, lebih kurang 30 tahun berjalan, namun dalam perjalanannya program PS ini belum dapat menciptakan kemandirian pengelolaan bagi masyarakat. Nah, ini dia. Khususnya kelompok tani, Poktan, yang berpartisipasi dalam program-program PS ini. Walaupun dari tingkat partisipasi masyarakat tergolong sangat partisipatif dalam menjalankan program PS di Kabupaten Sanggau. Dari hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat delegated power, itu yang sudah tertinggi itu, di mana pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Di beberapa penelitian tentang ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, namun tidak cukupnya kemandirian disebabkan oleh ketidaksesuaian antara bidang kegiatan masyarakat yang ada dengan izin PS yang diberikan. Nah, ini Mas Thomas tadi itu yang nyebutin. Piye, gimana Mas Thomas? Jadi apa yang kompetensi masyarakat atau kebutuhan masyarakat, nah itu tidak match tuh dengan program yang harus komoditinya misalnya ya masyarakat biasa karet, tapi nggak boleh karet gitu di PS misalnya gitu kan, jadi repot. Gimana Mas? Iya, memang itu kemarin juga saya baru dari Kalbar ya, jadi kebanyakan usaha itu yang berkembang di luar kawasan PS. Nah, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari kawasan PS, memang harus komoditasnya harus diidentifikasi secara benar gitu, dan kita nggak bisa ngedorong langsung itu ada pasarnya gitu, karena kan butuh proses yang cukup waktunya cukup panjang ya, maksudnya untuk ya, karena produk-produk hutanan kan kebanyakan produk inovatif ya, jadi butuh waktu untuk berkembang pasarnya gitu ya. Nah, sehingga perlu ya tadi bagaimana bisnis proses dan bisnis plan usahanya itu dirancang dengan benar dari awal gitu ya, bagaimana produk transisinya itu bisa digunakan untuk mengembangkan PS gitu ya. Kemudian bagaimana keterlibatan pemerintah desa, pemerintah daerah di dalam mendukung kegiatan tersebut. Nah, yang tadi saya bilang bahwa saya baca satu tulisan penelitian tentang ya indikasinya karena memang kegiatan PS jalan karena ada proyek. Itu yang membuat tidak mandiri. Sehingga mereka nggak ngembangin usaha yang benar-benar mandiri dan akhirnya jadi itu broker proyek aja. Iya. Nah, itu yang jadi satu tantangan kita sebenarnya ke depan, bagaimana membuat usaha-usaha PS ini bisa jadi lebih mandiri ya. Ada ataupun tanpa proyek. Jadi proyek itu bukan hal yang harus ditiadakan, boleh ada, tapi bagaimana dia bisa mendukung kemandirian dari usahanya. Kira-kira itu sih Mas kalau dari saya melihatnya. Nah, ini penting nih kita tanyakan ke Mbak Iis untuk
menjangkau atau mencapai 2045 ini aspek kemandiriannya bagaimana kira-kira Is ya? Karena kan kita menuju ke 2045 itu stamina ini perlu cukup kuat ini ya. Stamina kuat, kemudian energi cukup tersedia gitu ya, sehingga kita bisa pelan tapi pasti bisa mencapai apa yang dicita-citakan pada 2045. Ya, sebenarnya sih ini bicaranya soal itu ya, bagaimana meng-create pasar atau mempertemukan produk-produk PS dengan pasar. Saya sepakat dengan Mas Untung ya, totally, bahwa percuma kita ngasih training dan sebagainya tapi nggak ada pasarnya, itu jadi useless gitu. Nah, di upayanya Latin untuk menuju 2045, kita kan udah bikin ini ya, Mas, roadmap. Tahun ini kita fokus di epistemik. Nah, di epistemik itu harapannya semua stakeholder kan berkumpul dan sharing pengalaman, pengetahuan, keahlian mereka. Nah, dari side effect-nya epistemik itu juga pasti akan ada business opportunities gitu ya. Dan kita akan mencoba channeling buyer dengan grower gitu untuk bertemu. Jadi memang tujuannya adalah Latin itu akan menjadi connecting actor gitu ya, connecting hub yang menghubungkan dot-dot tadi ya. Dot-dot itu bisa semua stakeholder yang datang dari berbagai background, private sector, government, akademisi dan semua. Jadi memang kita akan mempertemukan atau meng-create pasar atau meng-create niche untuk beberapa produk social forestry yang dihasilkan oleh teman-teman. Kita tuh pakainya social forestry ya, maksudnya tidak membahasakan sebagai perhutanan sosial, karena seperti yang Mas Rahmat bilang, kita cover the whole skema, termasuk mereka yang mengolah hutan di non hutan, maksudnya di non kawasan hutan. Ya. Jadi kayak apa yang dilakukan oleh Mas Untung itu masuk dalam definisi social forestry 2045 gitu ya. Jadi tidak melulu bahwa ini kawasan hutan dan sebagainya, tapi adalah mereka yang mengelola sumber daya hutan gitu. Okay. Jadi langkah ke sana memang sudah ada, Mas. Semoga nanti tahun depan ini kita bisa launching digital hub-nya dan database kita cukup kuat sehingga pertukaran informasi dan pengetahuan itu benar-benar terjadi. Insya Allah, bismillah. Oke, satu hal dalam dokumen Social Forestry 45 itu kan disebut-sebut soal mengembangkan apa yang dalam dokumen itu disebut sebagai ekosistem social forestry. Nah, ini saya kira menarik ini kalau dielaborasi sedikit aja. Ya, ya, you put me on the spot. Ya, jadi kita memang lagi mencari ya model yang kita bayangkan itu memang kita sebut sebagai ekosistem social forestry ekosistem. Dia yang bisa terdiri dari unsur-unsur ekosistem itulah ada, mungkin juga ada memungkinkan ini yang jadi Mas kemarin studinya Mas Kojek jadi lupa. Creative learning ecosystem. Ya, creative learning ecosystem. Nah, ini yang akan difasilitasi oleh Latin, di mana semua stakeholder atau elemen-elemen dalam ekosistem itu bisa saling belajar dan juga ini saling membangun mutual relationship gitu ya, sehingga yang namanya kita waktu pelajarin ekosistem di SD atau SMP tentang mutual simbiosis dan sebagainya itu benar-benar terjadi. Tapi persaingan pasti akan terjadi juga gitu ya. Cuman kita akan mengatur bagaimana persaingan itu bisa berjalan dengan sehat gitu. Ya, ya. Ya intinya sih stay tune dengan ini gerakan
Social Forestry 2045 dan kita akan selalu mengupdate publik ya, stakeholder yang lain tentang apa yang terjadi dan bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan Social Forestry 2045. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau kita mampu membangun ekosistem social forestry baik pada tingkat desa, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, itu artinya produk-produk social forestry itu bisa berkembang dan bisa diabsorb oleh local community gitu. Jadi misalnya kalau dalam satu wilayah dan produk dari social forestry itu adalah kopi misalnya, di wilayah itu ekosistemnya apa nih yang bisa dia memanfaatkan produk kopi itu tanpa dia kopinya sendiri, tanpa perlu keluar ke wilayah itu. Jadi misalnya di situ perlu ada kafe, ada inisiatif untuk bisnis kue berbasis kopi, ada festival kopi, ada produk kerajinan yang basisnya kopi. Jadi semua terkait dengan kopi sebagai produk utama dan ekosistem di situ itu berkembang karena basisnya kopi. Maka ekonomi akan berputar di situ. Baru kalau ada kelebihannya dia bisa ekspor ke tetangga atau ke luar negeri dan seterusnya gitu. Salah satu contoh. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Eka Budianta nih. Social forestry yang kita ya, saya sudah menjawabnya sebenarnya. Oke. Karena dalam bahasa Indonesia itu dimungkinkan untuk menyerap kata gitu ya. Dan kita ingin membedakan, kita nggak ingin pakai bahasa Inggris, tapi juga tidak ingin menerjemahkan letterlux karena agak berbeda dengan definisi perhutanan sosialnya pemerintah. Seperti yang kita bilang tadi bahwa Social Forestry 2045 itu adalah merujuk pada praktek pengolahan masyarakat di ekosistem berhutan. Jadi tidak saja di kawasan hutan, tapi juga di non-kawasan, sehingga semua bisa masuk gitu di dalam skema 2045, di Social Forestry 2045. Demikian Pak Eka. Pak Eka ini mentor saya dulu waktu belajar tentang environmental services, ekoturism, dan sebagainya. Terima kasih Pak Eka. Ya, begitu Mas Eka. Jadi memang di Latin ini ada sejarah cukup panjang itu mengapa kita pakai istilah social forestry gitu ya. Bahkan community forestry yang pernah kita pakai juga itu kita terjemahkan bukan dengan community aja ya, community forestry gitu. Ya dalam rangka untuk menghindari pengadopsian istilah kemudian menjadi pengertian yang berbeda. Kayak social forestry kemudian diadopsi oleh pemerintah jadinya perhutanan sosial kan. Perhutanan sosial ya definisinya adalah pengelolaan hutan di dalam kawasan oleh masyarakat gitu. Yang berbeda dengan social forestry. Oke, kemudian ya silakan kawan-kawan kalau masih ada pertanyaan atau komentar bisa raise hand sebelum kita tutup. Sudah hampir jam 12. Oke, ada lagi Mas Thomas mungkin bisa kasih closing statement sebelum nanti ke Iis. Ya. Kalau melihat ini ya closing statement ya. Jadi kalau melihat perkembangan kehutanan Indonesia, saya kira social forestry ini jadi semacam keyakinan bahwa inklusi forestry itu bisa tercipta gitu. Tinggal bagaimana kita melakukan perbaikan ke depan gitu ya. Secara instrumen sudah ada dan bagaimana tadi bagaimana pengembangan social forestry secara luas gitu ya, tidak di kawasan hutan ataupun di ekosistem berhutan gitu ya, itu bisa dikembangkan terintegrasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara. Saya kira itu sih, Mas. Terima kasih. Oh, oke, Mas Thomas. Nih sebelum ke Iis ada Mas Untung lagi. Silakan Mas Untung. Oke, saya cuma menekankan tadi yang disampaikan Mbak Iis juga bahwa saya senang banget kalau memang social forestry itu tidak hanya
perhutanan sosial versi pemerintah ya. Saya lebih senang sekali karena memang justru itu juga jadinya kalau saya lagi guyonannya kan kalau bicara PS atau ya PS itu adalah anak emasnya, kalau hutan rakyat itu adalah anak tirinya. Jadi saya lebih senang sangat itu. Tapi itu dari Mbak Mul kalau nggak salah dulu ya. Tapi tadi yang istilah saya itu anak tiri Mas Untung. Yang menarik lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Odi bahwa memang agak harus betul-betul diidentifikasi betul sebelum mau jalankan social forestry ataupun perhutanan sosial. Identifikasi di situ tentunya dari sisi potensinya ya, mana yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Tapi saya masih agak ngeblank terkait tentang bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh, tanaman apa yang nggak boleh, yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu tentang aturan main itu. Tapi kalau kita tarik lagi ke yang lebih besarnya lagi, kan sekarang ada multi usaha kehutanan, kenapa nggak boleh istilahnya. Kalau nggak boleh sama aja cuma dikasih, kamu silakan jualan di sini tapi nggak boleh jualan ini, padahal yang laku itu, kan repot kan istilahnya. Atau yang banyak di situ adalah itu. Ya. Jadi tetap perlu identifikasi yang detail dan betul sesuai dengan kondisi lapangannya. Menarik lagi tadi yang Mbak Is tentang hub tadi, saya betul-betul menunggu karena banyak pihak yang kita ada, contohnya di tempat saya saja ada satu desa yang sempat jadi gembar-gembornya desa iklim, proklim dengan ya ada madunya. Sekarang madunya mulai jadi madu yang agak pahit, jadinya nggak jualannya nggak terlalu ini istilahnya gitu. Nah ini yang perlu terkait tentang itu, tentang menghubungkan linking antara si pengelola dengan aspek bisnisnya itu sangat saya sepakat sekali. Saya tunggu nih hubnya dari Latin dan teman-teman Mbak Isi. Sebenarnya gitu aja Mas. Atur. Oke, Sun, Mas Untung, Is, silakan Is. Closing statement ya. Sebenarnya gini, Latin tidak akan bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan digital hub yang kita sedang kembangkannya. Dan kita berharap bisa berkolaborasi dengan siapapun yang bertujuan memang untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat melalui skema social forestry. Pakai bahasa Indonesia ya, social forestry pakai I. Itu saja sih. So Latin is really looking forward to working together with all of stakeholders. Terima kasih Mas Rahmat. Ya, terima kasih Is. Untuk menuju social forestry 2045, which is 23 tahun yang lagi itu. Ya. Jalanan kita tentu ya memang harus bergandeng tangan dengan banyak kawan-kawan, baik di level nasional maupun di lapangan, untuk bisa mewujudkan gagasan desa yang modern, masyarakat yang maju dan bahagia, sejahtera, dan hutan yang lestari. Wana kanaya sembada kalau istilahnya Latin ya. Disingkatnya Wakanda juga tuh. Jadi sebuah desa yang punya hutan terkelola dengan baik, memberikan manfaat yang besar, tetapi desanya juga tetap modern. Dan itu dibangun dengan sebuah ekosistem yang mantap, yang sesuai, sehingga semua produk-produk kemanfaatan dari social forestry yang ada di situ bisa terasa oleh masyarakat di tempat itu. Dan itulah yang Mas Thomas tadi menyebut sebagai inclusive forestry. Jadi hutan yang bisa diakses, yang terbuka, yang bisa memberikan manfaat setara bagi para pihak yang menggantungkan hidupnya pada hutan tersebut. Demikianlah kawan-kawan sekalian yang menyimak pada